Di atas kesempatannya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Pirate Stability Test yang beranggotakan Fajar Syaputra dengan NIM 001, dengan saya sendiri Salma Zafir Ritonga dengan NIM 005, berikutnya Simon Petrus dengan NIM 011, lalu ada Ira Puspita dengan NIM 013. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fajar Syaputra dengan NIM akhir 001 yang akan mempresentasikan bagian kasus ini, yaitu seperti seorang peneliti Karisa Rahma tahun 2014 menduga bahwa ada perbedaan ROA perusahaan sebelum melakukan pembelian kembali saham dan ROA perusahaan setelah 1 tahun melakukan pembelian kembali saham. Dilakukan survei terhadap 30 perusahaan sebagai berikut. Nah, di sini ada data-data yang saya dapatkan. Lalu di sini ada output dan analisis data tahun ke-1, analisis rata-rata sebelum sesudah satu tahun dengan standar defisiasi sebelum sesudah 1 tahun. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ROA setelah 1 tahun pembelian kembali saham lebih ditunggu dibanding sebelum. Namun ROA sebelum pembelian kembali saham lebih merata. Lalu output dan analisis data satu seperti ini. Lalu analisis berdasarkan hasil di atas, maka dapat dilakukan uji hipotesis 5 tahap. Yang pertama yaitu HO, MCS sama dengan MBS. Tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah 1 tahun. H1, MCS, MBS ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah 1 tahun. Yang kedua, level of sign, totalnya ini 0,05, T-tabel sama dengan 1,96. Yang ketiga, kriteria pengujian, HO diterima, terus lalu HO ditolak sebagai berikut. Dan yang keempat, menentukan nilai T-hit min 0,44 T-hit min 0,443 atau sign sama dengan 0,61, 0,05. Lalu yang kelima, kesimpulan HO diterima. Jadi dugaan peneliti bahwa ada perbedaan ROA sebelum melakukan pembelian kembali saham dan ROA perusahaan setelah 1 tahun melakukan pembelian kembali saham tidak dapat dibenarkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Salma Zafir Ritonga dengan NIM 005 ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini ada output dan analisis data sebelum dan sesudah 2 tahun. Nah, analisisnya rata-rata sebelum lebih besar sesudah 2 tahun sebesar 0,0949077765 kurang dari 0,0434138660 dengan standar deviasi sebelum kurang dari sesudah 2 tahun sebesar 0,0633641618 kurang dari 0,1584198704. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ROA setelah 2 tahun pembelian kembali saham lebih rendah dibanding sebelum. Namun ROA sebelum pembelian kembali saham lebih merata. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dilakukan uji hipotesis 5 tahap. Yang pertama, H0 MSB sama dengan MSS tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah 2 tahun. H1 MSB MSS ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah 2 tahun. Yang kedua, level of sign alpha 0,05, T-tabelnya 1,96. Yang ketiga, kriteria pengujian H0 diterima min 1,96, T hitung 1,96. H0 ditolak, T hitung lebih besar dari 1,96 atau T hitung kurang dari min 1,96. Yang keempat, menentukan nilai T hitung 1,797 atau sin 0,083 lebih besar dari 0,05. Nah, kesimpulannya H0 diterima. Jadi dugaan peneliti bahwa ada perbedaan ROA sebelum melakukan pembelian kembali saham dan ROA perusahaan setelah 2 tahun melakukan pembelian kembali saham tidak dapat dibenarkan. Output dan analisis data tahun 3. Analisisnya rata-rata sebelum ke sesudah 3 tahun yaitu 0,0949077765
kurang dari 0,082826197 dengan standar deviasi sebelum sesudah 3 tahun yaitu 0,633641618 lebih dari 0,05878381110. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ROA setelah 3 tahun pembelian kembali saham lebih rendah dibanding sebelumnya. Namun, ROA setelah 3 tahun pembelian kembalian saham lebih merata. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat dilakukan uji hipotesis 5 tahap. Yang pertama adalah H0, MSB sama dengan MSS, H1, MSB, MSS, ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah 3 tahun. Yang kedua adalah level of sign, alfanya 0,05, theta bell sama dengan 1,96. Yang ketiga adalah kriteria pengujian. H0 diterima sama dengan minus 1,96, T hitungnya. H0 ditolak, T hitung kurang dari lebih dari 1,96 atau T hitung kurang dari minus 1,96. Yang keempat, menentukan nilai T hitung 0,797 atau sin sama dengan 0,432 lebih besar dari 0,05. Kesimpulan, H0 diterima. Jadi dugaan peneliti bahwa ada perbedaan ROA sebelum melakukan pembelian kembali saham dan ROA perusahaan setelah 3 tahun melakukan pembelian kembali saham tidak dapat dibenarkan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan paritas sampel statistik, rata-rata sebelum sesudah 1 tahun itu sebesar 0,094 kurang dari 0,1072 dengan standar deviasi sebelum sesudah 1 tahun 0,063 kurang dari 0,1182. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ROA setelah 1 tahun pembelian kembali saham lebih tinggi dibanding sebelumnya. Namun, ROA sebelum pembelian kembali saham lebih merata. Yang kedua, berdasarkan paritas sampel statistik, rata-rata sebelum sesudah 2 tahun itu sebesar 0,94 kurang dari 0,043 dengan standar deviasi sebelum sesudah 2 tahun itu sebesar 0,063 kurang dari 0,158. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ROA setelah 2 tahun pembelian kembali saham lebih rendah dibanding sebelumnya. Namun, ROA sebelum pembelian kembali saham lebih merata. Yang ketiga, berdasarkan paritas sampel statistik, rata-rata sebelum sesudah 3 tahun itu sebesar 0,094 kurang dari 0,082 dengan standar deviasi sebelum sesudah 3 tahun itu sebesar 0,063 lebih besar dari 0,058. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ROA setelah 3 tahun pembelian kembali saham lebih rendah dibanding sebelumnya. Namun, ROA setelah 3 tahun pembelian kembali saham lebih merata. Selanjutnya, kesimpulan berikutnya itu berdasarkan paritas sampel test dapat disimpulkan bahwa dugaan peneliti ada perbedaan ROA sebelum melakukan pembelian kembali saham dan ROA perusahaan setelah 1 tahun melakukan pembelian kembali saham tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, berdasarkan paritas sampel test dapat disimpulkan dugaan peneliti bahwa ada perbedaan ROA sebelum melakukan pembelian kembali saham dan ROA perusahaan setelah 2 tahun melakukan pembelian kembali saham tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, berdasarkan paritas sampel test dapat disimpulkan bahwa peneliti ada perbedaan ROA sebelum melakukan pembelian kembali saham dan ROA perusahaan setelah 3 tahun melakukan pembelian kembali saham tidak dapat dibenarkan. Terima kasih.